Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Herz bin Arif dari Forum News Network. Bambang Wijayanto, salah satu pengacara Bendara Umum PBNU Mardani Haji Maming, mengatakan kliennya hari ini, Kamis 28 Juli 2022, akan menyerahkan diri dan memenuhi panggilan KPK. Sebenarnya bahasanya bukan menyerahkan diri, tapi memenuhi panggilan KPK. Tidak dijelaskan pada pukul berapa dia akan menyerahkan diri. Info dari rekan lawyer lainnya, ya benar, MHM, ini dia menyingkatnya begitu, nah, ini MHM ini singkatan dari Mardani Hamaming, akan hadir sesuai dengan janjinya. Ini kan sebelumnya pengacara Maming yang lain, yakni Denny Indrayana, menyampaikan bahwa Maming itu akan memenuhi panggilan KPK itu pada hari ini. Pada waktu itu dia menyebutnya 2 hari lagi kliennya akan memenuhi panggilan KPK. Pernyataan Denny ini disampaikan hari Selasa kemarin menyikapi keputusan KPK yang menetapkan Maming sebagai buron dan masuk dalam daftar pencarian orang atau lebih dikenal sebagai DPO. Bahkan ini sudah disebar, mereka KPK sudah minta bantuan Bareskrim Mabes Polri untuk ikut menangkap Maming, dan juga kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan Maming itu diminta untuk melaporkan ke KPK. KPK itu pada hari Senin kemarin memutuskan untuk melakukan upaya paksa, itu alias penangkapan, karena setelah 2 kali dipanggil itu Maming itu tetap tidak memenuhi panggilan KPK. Maming ini tampaknya mencoba menghindari KPK karena dia berharap memenangkan sidang gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang digelar pada hari Rabu kemarin. Namun ternyata Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hendra Utama Sutardodo, menolak gugatan pra-peradilan Maming. Artinya ini status tersangka dari Maming yang diterbitkan oleh KPK ini sudah memenuhi syarat, sudah sesuai dengan standar perundang-undangan di Indonesia. Keputusan hakim ini yang menolak gugatan dari Maming itu didasarkan pada surat edaran Mahkamah Agung atau biasanya disingkat SEMA nomor 1 tahun 2018, bahwa seorang tersangka yang melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang dilarang mengajukan pra-peradilan. Sejak disidik dalam kasus dugaan penerimaan suap izin usaha pertambangan yang diberikan semasa dia menjadi Bupati Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan, ya, Maming ini kan pernah menjadi Bupati di Tanah Bumbu pada tahun 2010 sampai 2018. Dan menurut KPK, dia menerima suap untuk izin usaha pertambangan itu, IUP itu, sebesar 104 miliar dan diterima itu dalam periode 7 tahun, antara tahun 2011 sampai 2017. Nah, setelah dia disidik oleh KPK ini, Maming seperti bermain peta umpet dan adu cerdik dengan penyidik dari KPK. Maming itu ternyata 2 kali mangkir ketika dia menjadi saksi dalam kasus yang sama di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi waktu itu dia belum jadi tersangka. Dan yang agak sangat menarik itu pada sidang tanggal 4 April 2022. Maming itu kembali mangkir, tapi dia mengirimkan surat keterangan dari dokter bahwa dia sedang dalam kondisi sakit, sehingga dia tidak bisa memenuhi panggilan dari jaksa gitu. Namun 2 hari kemudian, gitu, pada tanggal 6 April 2022, sebagai Bendara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Mardani Maming ini tampak hadir bersama pengurus PBNU lain yang bertandang ke kediaman Ketua Umum PDIP Megawati. Dalam foto yang diunggah oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas itu wajah Maming tampak segar dan tersenyum. Sore tadi ngabuburit bersama Presiden RI kelima Ibu Megawati Soekarno Putri, berbincang lebih dari 2 jam. Saya bersama Ketum, Sekjen, dan Bendum PBNU, juga Sekjen PDIP Perjuangan Mas Hasto, itu tulis Yakul di akun Instagramnya. Di situ terlihat memang ada Saifullah Yusuf sebagai Sekjen PBNU, tentu saja ada Ketua Umumnya,
Yahya Stakuf, kakak kandung dari Menteri Agama Yakut Khalil Qumas, dan juga hadir di situ yang duduk berhadapan dengan Ibu Megawati adalah Mardani Maming. Selain menjadi bendahara umum PBNU, ini kan banyak sekali jabatan Maming ya, karena dia ini kan juga ketua umum BPP HIPMI, Badan Pimpinan Pusat HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dia juga ini, Maming ini adalah kader PDIP yang saat ini menjadi ketua DPD PDIP Kalsel. Nah, setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Maming itu juga 2 kali mangkir, dan kemudian pada hari Senin kemarin 25 Juli KPK menjemput paksa di apartemennya. Namun ketika disambangi dan digeledah ternyata dia tidak ditemukan. Karena itulah kemudian KPK menetapkan dia sebagai buron, masuk dalam DPO, daftar pencarian orang. Bukan hanya Maming yang bersikap tidak kooperatif dengan KPK ini. 2 istri dari Maming yang diperiksa sebagai saksi juga mangkir sampai 2 kali panggilan. Begitu juga dengan adik dan ibu Maming. Ini rupanya dia mangkir berjamaah. Mereka ini mangkir dari panggilan KPK, dan kemudian yang terjadi itu Maming malah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tidak tanggung-tanggung, dia melalui PBNU menunjuk 2 orang pengacara. Pengacaranya namanya beken-beken semua, bukan hanya nama besar, tetapi juga reputasinya sebagai mereka adalah figur yang anti korupsi. Nah, tiba-tiba sekarang mereka menjadi pengacara seorang koruptor yang dituduh menerima suap oleh KPK. Yang pertama adalah mantan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto, dan kemudian mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Ini Denny Indrayani kebetulan ini satu kampung nih dengan Mardani Maming, karena sama-sama orang Kalimantan Selatan. Sementara kalau Bambang Wijoyanto ini yang luar biasa, dia sampai rela melepaskan posisinya sebagai TGUP, TUPP apa gitu ya di DKI Jakarta. Dia menjadi ketua untuk hukum dan juga pencegahan korupsinya. Ini dia sebagai membantu Gubernur DKI Anies Baswedan. Jadi supaya tidak terjadi konflik of interest, dia kemudian mengundurkan diri dari jabatannya. Semula dia menyebut itu cuti, tapi kemudian dia ini menyatakan bahwa dia sudah mengundurkan diri. Nah, inilah penunjukan Bambang, ini terutama ya Bambang Wijoyanto ini mengundang kehebohan dan sekaligus protes dari KPK. Kuasa hukum KPK bahkan sampai meminta hakim itu membatalkan status Bambang sebagai pengacara Maming. Kenapa? Karena adanya konflik kepentingan dengan KPK. Tapi logika dari kuasa hukum KPK ini dibantah oleh Bambang Wijoyanto. Menurutnya dia tidak punya konflik kepentingan apapun lagi dengan KPK. Nah, pengajuan gugatan pra peradilan ini tampaknya juga sebagai upaya tadi, petak umpet tadi ya, saya sebut bagaimana untuk menghindari Maming menghindari dinginnya tembok penjara KPK. Sebab bila gugatan pra peradilannya dimenangkan, maka statusnya sebagai tersangka otomatis gugur, dan dia nggak perlu lagi memenuhi panggilan dari KPK, karena kan sebelumnya kan begitu, Denny minta agar diberi waktu sampai 2 hari lagi supaya nanti kliennya akan datang. Artinya 2 hari itu ketika dia mengucapkan hari Selasa berarti hari Kamis, padahal hari Rabunya berlangsung gugatan pra peradilan. Namun soal yang begini-beginian ini KPK kan pasti punya pengalaman dan mereka nggak kalah cerdik ya. Tidak mau kecolongan, mereka kemudian mencoba melakukan penangkapan atau tadi itu upaya paksa, dan ketika tidak ditemukan kemudian berujung penetapan statusnya sebagai DPO. Ya dong, udah coba ditangkap tapi kemudian tidak bisa ditangkap, tidak ditemukan di apartemennya, ya dia masuk kemudian status DPO. Nah, status Maming sebagai DPO inilah yang menjadi dasar tadi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatannya. Dengan begitu tidak ada pilihan lain bagi Maming selain menyerahkan diri atau meneruskan sebagai buron dan bergabung dengan Harun Masiku misalnya sebagai sesama kader PDIP. Namun saya kira ini berbedalah dengan Masiku ya, karena Mardani Maming ini punya segudang jabatan yang digenggamnya itu tadi, mulai dari Bendahara Umum PBNU, Ketua Umum HIPMI, dan juga Ketua DPD PDIP Kalsel. Ini jabatan yang nggak main-main semua ya. Dia di puncak organisasi besar.
Dan ini saya kira yang membuat dia tidak seperti Harun Masiku dengan mudah menghilang begitu saja. Kalau Harun Masiku menghilang, itu ya sudahlah, selesailah kasusnya, tutup gitu ya. Tapi mungkin keluarganya yang kehilangan. Tapi kalau Mardhani Maming, wah ini banyak sekali yang dia pertaruhkan. Banyak lembaga besar lain yang juga reputasinya itu dipertaruhkan karena ulah Maming. Ketua Umum PBNU Yahya Stakuf misalnya sudah meminta agar Maming untuk segera menyerahkan diri. Yahya mengaku sebenarnya nggak tahu apa yang terjadi. Ya karena ini proses suap ini terjadi pada waktu dia masih menjadi bupati di Tanah Bumbu. Tapi Yahya Stakuf juga menyatakan dia menghormati proses hukum. Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga minta agar, bukan hanya minta, dan dia yakin dan percaya bahwa Maming akan kooperatif dengan KPK. Bagaimanapun juga, walau tak ada kaitannya dengan kasus ini secara langsung, tapi tetap saja kalau sampai kemudian Mardhani Maming ini buron, kabur, ini kan bisa mencoreng ormas besar seperti NU dan juga PDIP sebagai parpol. Begitu juga saya kira yang nggak kalah menanggung risiko ini dua orang pengacara yang ditunjuknya, Bambang Wijoyanto dan Denny Indrayana. Mereka juga pasti saya kira ini kebat-kebit juga ya, karena tadi kalau kita baca kan Bambang Wijoyanto mengaku dia menerima info dari tim lawyer lainnya gitu. Ini kalau sampai dia ngilang, sampai Maming ngilang, pasti dia akan tercoreng reputasinya ya. Dengan memutuskan menjadi bersedia menjadi pengacara Maming saja, banyak orang yang mempertanyakan kredibilitasnya. Apalagi nih kalau sampai kemudian Maming buron. Kita tunggu saja hari ini. Apakah benar seperti klaim dua pengacaranya, ini Bambang Wijoyanto dan juga Denny Indrayana, bahwa Maming hari ini akan memenuhi panggilan KPK, atau dia memutuskan untuk menghilang selamanya seperti Harun Masiku. Sekali lagi, seperti saya katakan, pertaruhan bagi Maming ini sangat besar. Dia nggak bisa dia menghilang begitu saja. Ini karena melibatkan lembaga-lembaga besar dan juga nama-nama besar. Saya Arsman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.